Alhamdulillahilladzi ya'lamu sirra kulli nafsin wa najwaha wa ahata ilmuhu bikulli syai'in minal kainat shaghiraha wa kabiriha. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda man irtaqa min rutabil ikhlas wa muntahaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man tahara nafsahu minasyirki wa zakkaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu bi akmalis syari'i wa asnaha. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadil mausufi bi ahsanis sifat wa akmaliha wa ala alihi wa ashabihi allazina tamassaku bil urwatil wusqa lang fisama laha wa salim tasliman katsiran. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimil mu'afnakifina rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, usiku wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Khatib berwasiat kepada diri sendiri, umumnya kepada sidang Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini dalam keadaan pandemi, beberapa musibah datang silih berganti bertubi di negeri khususnya Indonesia yang kita cintai ini, yang kita tinggal di dalamnya. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, banjir Kalimantan, banjir Bogor Puncak, gempa Sulawesi Tengah, serta yang lebih besar lagi bencana dunia dan akhirat, wafatnya para habaib dan ulama, serta ratusan orang-orang solih meninggalkan kita, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, al-hayaul fitnah. Hidup itu adalah fitnah. Hidup adalah cobaan. Selagi kita hidup, selagi kita bernapas, tentu cobaan akan datang silih berganti. Ujian akan datang untuk menguji kita sebanyak dan setebal apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah yang segala sesuatu ada dalam genggamannya, kerajaan langit dan bumi, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang mana telah menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum, tujuannya untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amal ibadahnya kepada Allah. Ujian itu hanya ada dua, seyogianya para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seperti yang difirmankan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, musibah dan nikmat, bahagia ataupun senang, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, manis maupun pahit, tenang ataupun repot, pintar ataupun bodoh, fakir ataupun goni kaya. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan sesungguhnya kami akan memutarbalikkan roda kehidupan, silih berganti kepada manusia. Sekarang sakit, besok sehat, sekarang nikmat, besok musibah.
nikmat, kemudian musibah, bahagia, kemudian celaka. Seumur hidup lalu tiba-tiba akan seumur hidup miskin lalu tiba-tiba akan menjadi kaya. Berpuluh tahun kaya kemudian rugi ataupun bangkrut dan miskin secepatnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena memang bukan kita yang menguasai alam semesta, dan bukan kita yang mengatur roda kehidupan, dan bukan kita yang kuasa atas segala sesuatu yang terjadi kepada kita di dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana umat Islam senantiasa meyakini 17 kali minimal dalam setiap rakaat kita menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan, Rabb yang mengutus, yang mengurus dan mengurus seluruh alam semesta. Allah adalah Rabb, Tuhan yang mengurus. Allah adalah Malik, Tuhan yang merajai, dan Allah adalah Ilah, Tuhan yang disembah. Maliki Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Hidup ini sebenarnya mudah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, sederhana, yaitu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana matahari keluar dari timur dan terbenam di barat. Bulan yang datang hanya pada malam hari, miliaran galaksi dan triliunan bintang beredar dengan porosnya akibat tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang muslim disebut orang muslim karena kita tunduk dan taat serta pasrah akan aturan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah mengungkapkan ajaban li amril mu'minin, sungguh ajaib terhadap peristiwa perkara orang yang beriman. Najih li kulli imtihanin, selamat dari setiap ujian, selamat dari setiap cobaan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya, bukankah saatnya kita rugi dalam berdagang, ada saatnya kita mati dalam kehidupan, dan ada saatnya kita merasa sakit, miskin, terpuruk dalam kehidupan? Ya, betul kata Rasul, tetapi setiap orang yang mukmin selalu bahagia, selalu sukses dalam setiap kejadian. Jika mendapat nikmat bersyukur, jika mendapat musibah senantiasa bersabar. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Jikalau seorang mukmin mendapat nikmat lalu bersyukur, lalu kembali akan diberi nikmat, bersyukur kembali, lalu nikmat lagi, bersyukur lagi, nikmat lagi, bersyukur lagi, nikmat lagi. Yumatikum mata'an hasana, karena sesungguhnya perhiasan yang paling baik adalah mata'ul hasana, yaitu syukur yang baik. Syukur adalah perhiasan yang paling baik. Kekayaan yang paling tinggi adalah syukur. Kehidupan derajat yang paling tinggi adalah menjadi hamba yang banyak bersyukur. Dunia ini adalah separuh surga bagi seorang mukmin dan muslim. Rasa-rasanya lebih banyak kita mengucapkan alhamdulillah daripada innalillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Innalillah, semuanya milik Allah. Innalillah pun, musibah pun lillah. Alhamdulillah, innalillah. Alhamdulillah, segala nikmat puji bagi Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala musibah pun lillah bagi Allah Subhanahu wa taala. Malah hebatnya seorang yang beriman, dalam musibah pun ia bersyukur karena ia cerdas dan memahami kehidupan ini. Dan seorang muslim itu pandai mengatur dan memahami tujuan hidup di dunia. Wa nablukum bisairi wal khairi fitnah, dan kami akan mencoba dengan kejelekan, keburukan dan kebaikan bagi orang mukmin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Orang mukmin menyadari apapun yang terjadi adalah jalan untuk muqarabah,
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak rapuh, tidak cengeng, tidak mau mendramatisir keadaan. Ia tahu semua keputusan Allah Subhanahu wa taala yang diputuskannya dengan Rahman dan Rahim, dengan kasih sayang, dengan ilmu Al-Alim, dengan kebijakannya Al-Hakim. Perhatikan hadirin sidang Jumat, setiap apapun yang terjadi, sekecil apapun kejadian, sekecil apapun musibah, tentu ada ilmu Allah, tentu ada kasih sayang Allah, dan tentu ada kebijakan Allah dalam setiap kejadian. La maujuda illallah. Orang yang benar hatinya, jernih pikirannya, husnudon kepada Allah, dia akan melihat segala sesuatu ada dalam gerak dan gerik Allah Subhanahu wa taala. La maujuda illallah. Keaya anu ngagaduhan tapak damel angin Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim akan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam setiap keadaan, baik buruk ataupun baik, baik bahagia ataupun sedih, senang ataupun susah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kenapa musibah terjadi? Karena sesuatu kejadian pasti ada yang mengundangnya. Hadirin, kejadian musibah terjadi bukan berarti azab Allah Subhanahu wa taala. Kejadian musibah yang terjadi itu akibat kita sendiri, akibat manusia sendiri. Dalilnya banyak. Yang pertama, dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma asobakum mim musibah fabima kasabat aydinas. Dan tidak pun ada musibah yang terjadi kepada diri kamu sendiri kecuali akibat perbuatan manusia sendiri. Asy-Syu'ara ayat 30. Yang kedua, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang berpaling an zikri, dari zikir kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sangat sulit dan susah. Al-Quran Surah Toha ayat 124. Yang ketiga, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqa 'alaihal qaul fadamarnaha tadmira. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 16. Dan apabila kami mau menghancurkan sebuah kampung, maka kami perintahkan orang-orang yang kaya untuk bersedekah, orang-orang untuk beribadah, tetapi mereka fafasaku, berbuat kefasikan, kezaliman. Lalu Allah Subhanahu wa taala fahaqqa 'alaihil qaul, maka dihak atasnya perkataan kami, perkataan Allah, yaitu diazab oleh Allah. Fadamarnaha tadmira, maka kami hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya dikarenakan kefasikan dan kezaliman manusia. Yang keempat, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sebuah penduduk negeri kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan keberkahan di langit dan bumi. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka ingkar kepada Allah, mereka berzalim, bermaksiat kepada Allah, maka kami menyiksanya bima kanu yaksibun, atas perbuatan dosa yang mereka perbuat. Hadirin, dari 4